Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Gereja Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah Palembang. Saudara Kristus, hari ini ada satu pesan firman Tuhan yang khusus yang Tuhan taruh di hati saya. Saya percaya ini akan mengubah setiap kita. Saudara, cara pandang kita, saudaraku, untuk melihat apa yang sedang kita alami. Dan saya percaya saudara akan diberkati semuanya. Mari kita akan siapkan hati kita siapkan diri kita. Sama-sama kita mau menerima, saudaraku, yang kasih Kristus, pengurapan yang baru, hati yang baru. Mari kita akan siapkan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk saat indah, kami boleh ada di menara doa. Kami boleh duduk diam ya Tuhan, menaikkan nyanyian pujian, syukur. Duduk dalam hadirat, mendengarkan sabda firman-Mu, menikmati ya Tuhan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat menara doa ini, satu kerinduan kami, ubah kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang baru ya Tuhan, yang turun tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan berikan nyanyian-nyanyian baru buat setiap kami, doa-doa profetik buat setiap kami, pewahyuan ya Tuhan, firman rema yang mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya mujizat masih ada buat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan semua yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau pakai kami semua menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini doa kami bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal lagi bunyi katakan, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa
jiwaku aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus.
bersama-sama. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Tuhan Yesus. Mari saudaraku Yesus. Oh ya lama kasih ini bila bala. Angkat suaranya saudara buat Yesus. Oh ya lama kasih bala. Hadiratmu begitu kuat Tuhan. Yes. Bola bala. Berbahasa roh saudaraku, berbahasa roh. Biar melodi terus. Oh ya lama kasih ini bila bala. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Penuhi setiap rumah-rumah dengan hadirat-Mu Yesus. Setiap gadget yang dipakai ya Tuhan, ada impartasi kuasa hadirat-Mu. Roh Kudus, lawat siapa anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Yesus. Oh ya lama kasih ini bila bala. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu
ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hidupku Tuhanku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom saudara. Tadi Tuhan tuh taruh sebelum kita mulai saudara Kristus satu di hati saya. Inilah saat dimana dia hadir tadi. Saya rasakan, saudara bisa rasakan hadirat Allah begitu kuat di tengah-tengah kita waktu kita doa, muji, nyembah tadi. Saudara yang segenap hatinya alami, saudara rasakan itu, Tuhan hadir. Itu memang Tuhan bilang, aku akan hadir. Yang kedua, Tuhan katakan begini, Tuhan tuh sudah dengar semua doa yang saudara naikkan selama ini. Doa yang saudara panjatkan dari hati yang paling dalam, jeritan hati saudara. Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah terima. Dan hari ini, saat ini Tuhan katakan, dia mau jawab doa saudara. Cara Tuhan menjawab, dia akan berikan saudara satu keyakinan, karunia iman. Karena hanya iman yang membuat saudara dan saya bisa berkenan untuk menerima janji Tuhan ini. Tuhan katakan begini saudaraku, sekarang ucapkan lagi, nyatakan lagi permintaan itu. Seperti Tuhan berbicara kepada Salomo, apa yang kamu minta?
Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat, supaya aku bisa berikan kepadamu. Karena hati Tuhan tersentuh dengan korban persembahan Salomo, di mana Tuhan minta satu mezbah, satu korban, satu binatang saja. Tapi Salomo memberi 1000 korban, 1000 mezbah dia bawa, 1000 kali lipat saudara diberi. Karena cintanya, karena kasihnya kepada Tuhan. Tuhan tersentuh hatinya. Tuhan bilang, sekarang kau minta. Apapun yang kamu minta, Tuhan beri. Salomo minta apa saudara tahu? Hikmat. Ketika Tuhan mendengar jeritan hati daripada Bartimius yang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus berhenti. Yesus panggil dia. Dan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius menjawab, supaya aku dapat melihat. Saya percaya bahwa Bartimius, dia memang butuh mata untuk bisa melihat. Tapi lebih dari itu, supaya dia bisa mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan ajak untuk melangkah, dia mau ikut Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk doa lagi. Saya bisa berkata, Tuhan beri saya hikmat-Mu, kebenaran-Mu. Beri saya mata untuk bisa melihat kemana Tuhan mau tuntun. Tangan Tuhan terulur buat saya. Saya percaya hari ini mujizat sedang terjadi. Hari ini mujizat terjadi buat saudara. Apa yang tidak mungkin, apa yang seolah-olah sulit, hari ini Tuhan akan beri buat saudara. Mari saudara berdoa. Mari tutup matanya saudaraku. Saudara boleh nyatakan lagi. Saudara boleh minta lagi. Saudara boleh ucapkan lagi doa-doa yang pernah saudara naikkan itu. Tuhan katakan apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Oh iyalah maka sini bila bala doa saudaraku. Bapa dalam nama Yesus, beri ya Tuhan karunia iman. Beri karunia iman supaya kami bisa melihat apa yang sedang Tuhan beri buat siap kami. Kami bisa melihat jawaban doa-doa kami Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara terima pengurapannya, yes. Saudara terima hadiratnya, yes. Terima apinya, api. Terima karunia iman dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya bala. Siala bala. Oh ya makasih. Oh ya firman-Mu katakan, apa yang kami ikat, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan, lepaskan segala sesuatu yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, biarlah Kau tutup ya Tuhan. Kami ikat dalam nama Yesus segala sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidup kami yang bukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Siapa hati anak-anak. Penuhi Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun
dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari bersama-sama katakan segala perkara. Katakan segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami secara pribadi. Sungguh ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa, yang dahsyat, mengubah hati kami, memulihkan setiap hati kami. Sekarang ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau bukakan pikiran kami Tuhan, untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami punya cara pandang yang selaras dengan kehendak-Mu, dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah mengapa Tuhan harus menutup pintu. Ya saudara, kita semua mengetahui kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Ya, kalau Tuhan buka pintu buat kita, tidak yang dapat menutupnya. Kita sudah melihat, ya kan, Tuhan membuka pintu-pintu kemurahan, pintu keselamatan buat kita, pintu-pintu mujizat buat setiap kita, saudaraku. Dan itulah tangan Tuhan yang membuka pintu buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Namun Tuhan yang sama, saudaraku, ya kan, adalah Tuhan yang juga bisa menutup pintu buat kita. Ini yang kita mau belajar, saudaraku Yesus Kristus. Mungkin saudara sudah berdoa, ya kan, saudara belum dapatkan yang namanya promosi, ya, dari pekerjaan saudara, jabatan saudara, atau saudara mengajukan yang namanya pinjaman tapi ditolak, atau saudara punya hubungan yang kayaknya komandek nih, berjalan di tempat, atau saudara merasa sekarang seolah-olah kayaknya Tuhan membiarkan saudara dalam keadaan yang terpuruk. Saudara Kristus, hari ini saya ingin ajak saudara untuk coba merenung, melihat saudaraku, ya, daripada hati Tuhan, pikiran Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, karena gini, kalau Tuhan punya rancangan dalam hidup kita, maka rancangan Tuhan itu tidak akan pernah bisa gagal. Yang percaya katakan amin saudara. Siapapun tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mau iblis, mau manusia, ya kan, atau keadaan, tidak bisa menggagalkan. Yang bisa menggagalkan adalah siapa?
diri kita sendiri. Saudara, dalam kesempatan lain saya akan bahas mengenai ini. Tapi sekarang saudaraku, kalau saudara merasa bahwa kayaknya kok pintu-pintu ini ketutup semua dalam hidup saya. Nah, saya ingin buka pikiran untuk kita semua. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan, saudaraku, sudut pandang Tuhan itu jauh lebih luas daripada sudut pandang kita. Karena kita mengakui bahwa Tuhan kita yang kita sembah namanya Yesus adalah Tuhan yang maha besar. Maha besar dia saudara lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau kita berada di tempat yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, sudut pandang kita, cara kita memandang pasti jauh lebih besar perspektifnya, jauh lebih. Saya bisa mengerti sini, katakan amin saudaraku. Ya, ketika saudara dalam kejebak macet, saudara bingung, ini macetnya kenapa nih? Karena saya cuma lihat mobil yang di depan saudara. Tapi ketika ada seseorang sahabat saudara ada di atas, dia menggunakan helikopter atau dia punya drone, saudaraku, dia bisa melihat karena dia lebih tinggi, apa yang sedang terjadi di depan, berapa jauh kemacetan itu. Hari ini saudara Kristus, ya kan, kita harus belajar untuk taruh percaya kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengetahui kemana arah, tujuan yang terbaik buat jalan hidup kita. Dia mengetahui jalan-jalan buntu. Dia tahu jalan-jalan pitas. Dia juga tahu beberapa jalan yang saudara, yang dimana saudara selewati namanya jalan melingkar ini. Saudara Kristus, tetapi saya ingin sharingkan, ya kan, penyebab kenapa kok pintu ini tertutup buat kita. Yang pertama saudaraku, saya nangkap bahwa pintu itu tertutup karena Tuhan, ya kan, melihat, ya kan, iman kita ini belum cukup, ya kan, iman kita masih belum cukup saudaraku, ya kan, masih terlalu kecil, ya kan. Kalau Tuhan membuka pintu buat saudara, memberikan apa yang saudara minta dan doakan, ya kan, maka hal ini akan membatasi apa yang ingin Dia lakukan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku, itu penting, ya kan. Tetapi saudara, tadi waktu kita berdoa, saudara terus Tuhan bilang, memang aku sengaja tutup pintu itu. Selama ini aku tutup pintu itu karena aku masih belum melihat, ya kan, iman yang cukup dari diri kamu, ya kan. Tapi hari ini ketika Tuhan melihat iman saudara itu cukup, hari ini pintu yang selama ini tertutup, pintu itu akan terbuka. Yang percaya katakan amin saudaraku. Mari kita lihat Yosua 6 ayat 1. Yosua 6 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Pintu tertutup. Yeriko menutup pintu gerbangnya. Tertutup kota itu karena siapa? Orang Israel. Saudara, itu diawali dengan itu. Lalu kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara, apa yang terjadi? Karena Tuhan sudah melihat iman mereka sudah cukup. Selama ini pintu tertutup karena Tuhan bilang, ini belum waktunya, belum saatnya, karena mereka belum sanggup. Tetapi pada saat itu saudaraku, ketika pasal itu ditulis, itulah awal, starting point, di mana Yosua bersama orang Israel mendapat petunjuk Tuhan, apa yang harus dilakukannya supaya imannya cukup. Saudaraku, Tuhan kasih protokolnya, aturan-aturannya bagaimana Yeriko bisa ditaklukkan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara, kita melihat Yeriko bukan membuka pintu, tapi seluruh temboknya runtuh. Bukan pintu yang terbuka, runtuh semua tembok. Katakan amin saudara. Karena kan pintu kan ditopang oleh apa? Tembok, bukan lagi pintu. Nah, ketika saudara yang kasih dalam Tuhan tetap menaruh iman percaya,
iman harap kita ke Tuhan. Saya percaya kalau saudara terus ketutup, oh ini belum kuat. Tuhan akan buka pada waktunya. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita lihat kok ketutup nih pintu? Karena Tuhan melihat waktunya, saudara apa? Belum tepat. Kenapa waktu belum tepat? Pertama, kitanya belum siap tadi. Yang kedua, orang-orang sekeliling kita, saudaraku, yang terlibat, yang akan mendukung kita. Karena saya percaya bahwa setiap berkat, setiap janji Tuhan, setiap pemberian Tuhan, tidak semata-mata hanya saudara bisa kelola. Kayak saya kasih contoh. Ya saudara, saya jadi pendeta. Saudara, saya tidak bisa melayani seorang diri. Tuhan harus siapkan saya para pengerja, para full timernya, para diakennya, saudaraku. Dan Tuhan tidak akan pernah memberi satu bilangan jumlah jemaat sesuai dengan janji Dia untuk kami bisa gembalakan sampai saya plus para pengerjanya itu siap untuk bisa melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan untuk digembalakan, untuk dimuridkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Sepanjang saya belum siap atau saya siap, orang sekeliling saya tidak siap, Tuhan gak akan pernah bisa buat gereja yang saya gembalakan, yang dipercayakan ini akan bertumbuh, berkembang secara pesat. Saya bisa ngerti. Kalau saudara berkata, kenapa kok bisnis saya belum? Usahakan gak bisa berkembang. Coba cek saudara dari diri saudara sendiri. Yang kedua, bukan cuma diri saudara, ya kan, orang-orang sekitar saudara, apakah sudah di-upgrade? Seringkali saudara, kita nggak pernah mau upgrade orang sekitar kita. Kita mau diri kita. Makanya ada satu kata, ya saudara, kalau kita mau mengalami yang namanya pelipat ganda atau lompatan-lompatan, ya kan, lompatan dalam hidup kita, bukan cuma sekedar penambahan, tapi pelompatan. Saudara, bukan cuma saving, bukan menabung, tapi harus investasi. Nah, investasi yang terbaik sebenarnya saudara, yang gak mungkin rugi, ada investasi bukan dari leher ke bawah, tapi dari leher ke atas. Kita harus isi apa saudara? Pengetahuan, hikmat, pengertian. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, oleh karena itu orang sekitar kita ini harus di-upgrade. Tuhan bilang, Tuhan tutup pintu karena Tuhan lihat saudara atau orang-orang sekitar kita itu belum siap. Saudaraku, jadi tugas kita, kalau kita siap, orang yang lain tidak siap, Tuhan gak akan kasih. Saudara, ya kan, begitu dalam rumah tangga. Tuhan mau memberkati ini, saudara sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau istri tidak siap, ya kan saudara, cara berpikir, cara pandangnya, cara hidupnya, nanti berkat Tuhan akan sia-sia. Allah jadi celaka, Tuhan akan lakukan itu. Nah, jadi artinya kaitan dengan yang ketiga. Kenapa Tuhan tutup pintu? Saudara Kristus, ya Tuhan menutup pintu. Tujuannya adalah apa? Tuhan sedang menyelamatkan kita dari apa? Malapetaka. Kalau doa kita nggak dijawab sesuai dengan keinginan kita, nasihat saya adalah, ya, daripada kita kecewa, patah semangat, sebaiknya kita belajar menyelaraskan cara pandang kita sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 katakan begini saudaraku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, rancanganku kata Tuhan bukan rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti apa saudara? Baca keras. Tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya apa? Jalanku dari jalanmu. Rancanganku dari. Tuhan mau ngomong. Beda banget dan kita nggak bisa selami. Yang Tuhan hanya mau adalah belajar percaya. Katakan amin saudara. Kalau Tuhan tutup pintu, pasti Tuhan mau apa saudaraku? Melindungi kita dari malapetaka. Saya banyak dapat kesaksian. Ada kesaksian terakhir beberapa waktu yang lalu ya saudara ya. Itu lewat direct message ya saudaraku di Instagram. Dia cerita bersaksi. Mengomentari daripada firman Tuhan yang saya sampaikan. Dia meresponi. Dia bilang begini, Pak Sabta itu benar ya.
Bertahun-tahun tuh saya membangun hubungan dengan pacar saya. Dan saya menganggap kami tuh akan bisa menikah dengan dia. Tetapi memang selama kami membangun hubungan, saya tuh kayaknya antara, saya cinta sama dia juga cinta sama saya. Tetapi ada satu hal, orang tua saya tuh gak setuju. Yang kedua, kalau saya makin dalam, makin kok hati saya tuh khawatir. Makin aku bingung. Ya kan, makin aku rasakan gak ada sukacita ya. Ya kan, saya tidak mengerti. Lalu berjalannya waktu, tiba-tiba saya dapat kabar dan saya tahu bahwa dia sudah punya pacar lain. Dikenalkan oleh keluarganya dan dia tidak beritahu cukup lama. Singkat kata, dia berkata dengan alasan orang tuanya tidak setuju dengan saya. Lalu dia putuskan saya dan dia menikah. Dia bilang dengan wanita yang lain. Saudara, itu kejadian sudah cukup lama, dia bilang gitu kan. Pak, saya sudah menikah sekarang. Saya sudah punya suami, saya sudah punya anak. Dan tahu Pak, rupanya ya kan, Tuhan siapkan seorang suami jodoh buat saya jauh lebih baik daripada dahulu. Pada waktu saya diputus, rasanya saya gak bisa terima. Umur sudah ada, saya gantungkan masa depan saya kepada dia. Tapi situlah saya mulai menangkap, saya dipulihkan hati saya cari Tuhan. Saya tidak mau kecewa, saya tidak mau pahit. Saya belajar untuk berdoa dan mengampuni dia. Dan saya belajar untuk percaya sama Tuhan, saya mulai membuka diri. Dan tanpa saya duga, saya bisa Tuhan pertemukan saya dengan dia. Dan ternyata memang dia bilang, mantan saya ini rupanya seseorang yang saya tidak tahu kalau dia itu adalah pecandu narkoba, suka judi. Dan sekarang sedang bergumul di dalam kehidupan keluarganya. Saya ucapkan terima kasih sama Tuhan. Dia bilang begitu, seringkali Tuhan izinkan saudara tutup pintu. Saudara dibuat gagal. Untuk apa saudara? Supaya kita tidak diluputkan dari apa? Malapetaka. Katakan amin saudaraku. Beberapa cerita, ya kan, saya tuh sudah ditempatkan, nama saya sudah tercantum di dalam surat keputusan jabatan untuk menjabat satu jabatan yang saya sukai dan ini jabatan sangat bagus. Tiba-tiba saya harus dicopot. Satu malam semua sudah ucapkan selamat dengan saya. Ucapan selamat, saya akan mendapatkan jabatan ini. Tapi tiba-tiba pada malam harinya atasan saya bilang itu batal, gak jadi. Karena ada orang yang sudah ini kan. Saya tetap dalam jabatan yang seperti ini aja. Kenapa Tuhan tidak promosi? Kenapa Tuhan tidak berikan jabatan yang saya inginkan? Saya tidak mengerti. Cuma yang satu adalah saya tidak mau kecewa dengan Tuhan. Saya berdoa. Tapi rupanya saudara tahu apa yang terjadi. 1 tahun kemudian Tuhan sudah siapkan satu jabatan yang bagus. Lalu dipromosi lagi dengan jabatan yang lebih baik. Naik lagi ke jabatan yang lebih baik. Dia bilang, kalau secara manusia, lihat daripada status saya dan lain sebagainya latar belakang, saya tidak mungkin menduduki jabatan sangat penting di republik ini. Magang satu, ya kan, jabatan yang luar biasa. Tapi saya melihat kadang-kadang jalan yang harus kita lewati itu jalan yang melingkar, jalan yang berliku-liku. Disitulah, ya kan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya buat saya. Saya beberapa kali sharingkan tentang seseorang yang bernama Frank Selasak. Saudara, kisah seorang guru, ya kan, yang punya impian. Saudara, dia anak Tuhan, ya kan, dia guru, saudara, ya kan. Karena pada waktu itu, saudara, Amerika sedang ingin memberangkatkan seorang guru untuk naik pesawat ulang-alik Challenger, saudara Kristus. Dan dia berpikir bahwa dia adalah orang yang memang punya impian menjadi astronot, mewakili seorang guru. Dia bilang, karena ada banyak saintis apa segala macam. Nah, guru pada waktu itu, saudaraku. Dia ikut saudara seleksi, ya kan, dari 43.000 orang pelamar, disaring 100 orang, dia masuk dari 100 itu. Dari 100, saudaraku, dia doa, ya kan, dengan ujian-ujian, ya ujian-ujian untuk macam-macam, ya saudaraku. Dia doa, dia latihan, dia persiapan, saudara Kristus, ya kan.
Dan rupanya dari 100 orang itu, dia berpikir dia akan terpilih, saudaraku. Tetapi tiba saatnya, waktu pengumuman, nama dia tidak ada. Saudaraku, tapi Badan Antariksa Nasional Amerika yang nama NASA memilih seseorang yang bernama Sharon Krista McAuliffe. Seorang guru juga, saudara, kelahiran Boston, usia 38 tahun. Frank Slasak, dia tersingkir, saudara, pada saat itu. Pada saat ada pengumuman itu, awalnya dia tidak bisa terima. Kenapa Tuhan tutup pintu saya? Dia mengalami depresi, rasa percaya dirinya hilang, justru amarah, saudara, yang muncul, kecewa yang berat. Lalu dia pertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa kok bukan aku, Tuhan? Ya kan? Apa yang salah dari diri saya? Kenapa kok saya diperlakukan begitu kejam? Saya yakin seharusnya saya dalam tes segala macam itu saya masuk, saya yang jadi terima. Lalu saudara Kristus, ayah daripada Frank Slasak, saudara, berkata kepada Frank, semua yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, hidup kita semua, pasti Tuhan punya alasan. Tuhan punya alasan. Sepanjang kita mau hidup di dalam Tuhan, mempercayakan hidup di dalam Tuhan, kepada Tuhan, kita terus serahkan semua perkara kita kepada Tuhan dalam doa, maka apapun yang terjadi, Tuhan punya alasan. Ya kan? Tuhan punya alasan, punya tujuan di balik kegagalan kamu sebagai seorang astronot. Selasa tanggal 28 Januari 1986, Frank, saudara, bersama dengan teman-temannya, saudaraku, para guru dan teman-teman gerejanya, saudara, ya kan, menghadiri, melihat daripada peluncuran pesawat ulang-alik Challenger, saudaraku. Saat itu pesawat melintasi menara landasan pacu. Pada saat itu, saudaraku, di dalam hatinya dia berkata, saudaraku Kristus, Tuhan, seandainya, ya Tuhan, seandainya aku diizinkan berada dalam pesawat itu, kenapa kok bukan aku, Tuhan, yang ada di situ? Dia masih omong sama Tuhan, saudaraku. Dia masih bilang, cobalah aku. Saudaraku yang Kristus, saudara tahu apa yang terjadi? 70 detik kemudian Tuhan menjawab pertanyaan daripada Frank. Saudaraku, menghapus semua keraguan daripada Frank. Saudara tahu, setelah 70 detik ketika pesawat Challenger itu hendak lepas landas, apa yang terjadi, saudara? Pesawat itu meledak. Semua penumpang, semua astronot yang ada dalamnya itu hancur, tewas, meninggal dunia. Lalu dia ingat kata-kata daripada ayahnya, semua yang terjadi dalam hidup setiap anak Tuhan, Tuhan punya alasan, Tuhan punya tujuan di balik setiap kegagalan. Lalu Frank Slasak, dia berkata, saya tidak terpilih dalam penerbangan ini. Walaupun saya sangat menginginkan menjadi seorang astronot. Karena apa? Karena Tuhan punya alasan lain. Tuhan punya tujuan lain untuk kehadiran saya di muka bumi ini. Tugas saya bukan jadi astronot. Tugas saya, Tuhan punya penugasan yang lain yang membutuhkan saya harus hidup lebih lama lagi di sini. Saya Frank Slasak, saya menang karena saya telah kalah. Saya menang karena Tuhan pernah menutup pintu buat saya. Saudara Kristus, saya percaya oleh karena kasih Tuhan kepada kita, seringkali atau kadangkala Tuhan harus menghancurkan rencana kita. Tuhan harus menghancurkan, membuyarkan semua rencana kita sebelum rencana itu menghancurkan kita. Saudara Kristus, ya kan? Saya ingin sharingkan kepada saudara, kenapa Tuhan harus tutup pintu? Yang keempat, karena Tuhan sedang menyimpan sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Katakan amin, saudara. Tuhan menyimpan sesuatu yang lebih baik untuk diberikan kepada kita. Katakan amin, saudara. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mungkin tidak ngerti alasan saat itu. Kita mungkin merasa bahwa kesempatan seumur hidup, ini kesempatan kita untuk semua, itu berlalu. Namun saudaraku Yesus, seperti tadi kesaksian saya. Seorang ibu ini saudaraku, yang dia bersaksi. Ketika dia tengok ke belakang, saudara, akhirnya dia berkata, terima kasih Tuhan tutup pintu, tutup jodoh saya dengan laki-laki ini. Ya kan, kalau Tuhan tidak tutup pintu ini, saya tidak mungkin bisa menikah dengan suami saya yang sekarang ini. Seorang yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kan, kalau Tuhan tidak menutup pintu, ya kan, kalau Tuhan tidak pernah menutup pintu dalam hidup kita, mungkin kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang tepat. Kadang-kadang Tuhan izinkan kegagalan dulu dalam hidup kita, supaya Tuhan bisa pertemukan kita dengan golden connection. Karena rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita. Yang mengerti katakan amin. Sampai saudara temukan, ini pintu tertutup. Ini pintu tertutup buat saya. Ketika ini Tuhan yang tutup ini. Kalau saudara udah mengerti hal itu, saudara akan datang pada Tuhan. Aku tunggu pintu yang dibuka untuk saya. Saya tidak akan ngotot masuki pintu ini. Saya tidak mau kecewa, saya nggak mau hancur hati. Saya nggak mau pahit dengan Tuhan. Saudara kasih Kristus, sekali lagi saya mau katakan, saudaraku yang kasih Kristus, ya, mungkin saudara sedang menderita penyakit. Penyakit ini membuat saudara kehilangan kesempatan, ya kan, untuk melanjutkan daripada usaha, melanjutkan karir atau pekerjaan saudara. Karena penyakit ini saudara harus di PHK. Saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan daripada bisnis. Atau saya pernah ngalami, saya bisa jadi pendeta karena Tuhan pernah tutup pintu buat saya. Lewat penyakit Tuhan tutup pintu buat saya. Saya tidak bisa melanjutkan, saudaraku, studi lanjutan saya. Dampaknya saya tidak memiliki kesempatan dapat dipromosi dalam pekerjaan saya. Semua tertutup. Saudara-saudara, tapi justru ketika Tuhan tutup pintu itu, saudaraku Yesus, ketika saya terus percaya, saya terus berharap sama dia, saya mau tetap mengasihi dia, Tuhan buka pintu yang lain. Saudara Yesus tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil, saudara di Direktorat Jenderal Pajak, tapi menjadi seorang pendeta hamba Tuhan yang hari ini berdiri di hadapan saudara. Saya senang, saudara, dengan panggilan Tuhan yang seperti ini, saudaraku Yesus. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup pintu, saudara harus minta pengertian dia. Saudara minta pengetahuan akan dia. Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau kita tahu, oh karena imanmu belum cukup. Karena orang-orang sekelilingmu belum siap. Karena aku sedang meluputkan kamu dari malapetaka. Karena aku sedang simpan sesuatu yang baik. Ketika kita ngerti akan hal ini, saya percaya saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara berikan terima kasih sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Seringkali ya kan, memang ada seorang hamba Tuhan yang masih ingat saya ini. Ya, hamba Tuhan saya panggil Om malah. Dia bilang, dia suka khotbah, ulang-ulang khotbah. Cobalah. Kamu coba doa. Dengan doa seperti ini. Paksakan ya Tuhan. Tuhan paksakan kehendak-Mu dalam hidup saya. Ya kan? Supaya saya bisa kembali ke jalan-jalan Engkau. Seringkali saudara kita paksa. Kita punya kehendak. Kita ingin masuk ke pintu yang Tuhan tutup. Itulah kehendak kita. Tapi kalau kita berkata Tuhan paksakan kehendak-Mu. Pada saat itu biar Tuhan akan membuka pikiran kita. Memberikan pengertian, memberikan cara pandang yang baru. Katakan amin saudaraku Yesus. Saya percaya saudara, hari ini saudara semuanya diberkati. Katakan amin. Saya mau kasih, jadi saya ambil kesimpulan begini saudara.
pintu-pintu yang tertutup sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Setuju gak saudara? Kalau setuju katakan amin. Jadi saya pelajari saudara, pintu-pintu yang tertutup itu sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Kita selama ini saudara, kita berpikir bahwa harus buka pintu. Ini aku punya. Jangan saudaraku Yesus, kita akan belajar. Ya kan? Ya kan? Saya nggak pernah menyangka. Ya kan, ketika Tuhan seperti menutup pintu untuk studi saya. Saudaraku Yesus, ya kan? Saya awalnya berpikir saya sudah gelap, saya tidak tahu mau kemana lagi ke depan. Tidak ada pendidikan, tidak ada uang, dan melanjutkan pekerjaan gimana. Tapi rupanya saudaraku di balik itu semua, dengar baik. Tuhan kita kalau kita belajar berserah, belajar percaya. Saudara belajar terus melekat dengan Dia. Tuhan bisa merekayasa keadaan orang-orang supaya kita bisa tetap berada dalam rancangannya yang ajaib. Katakan amin saudara, katakan amin. Walaupun kita mungkin jatuh, kita gagal, saudaraku, ya kan? Tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, Dia bisa rekayasa apapun. Saya akhirnya bisa melanjutkan, gagal di studi di universitas ini, saya bisa selesaikan sarjana saya di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Saya bisa selesaikan S2 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Rijau. Dan oleh anugerah Tuhan dari SD, SMP, SMA, dan Universitas S1, S2, seluruhnya saudara, oleh kasih karunia saya dapatnya negeri. Ya kan, zaman kami negeri memang agak sulit, tapi Tuhan yang baik. Saya percaya bukan karena otak saya, bukan karena kekuatan saya, semua karena Tuhan. Ketika Dia tutup pintu, saudara, saya percaya Tuhan menutup pintu-pintu yang tertutup itu sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Katakan amin saudaraku. Oleh karena itu saya ingin ajak saudara, hari ini kita mulai selaraskan cara pandang kita, ya, rencana hidup kita dengan rencana kehendak Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin saudaraku. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan menutup pintu dan tidak menjawab doa. Dia tidak mengizinkan orang tertentu masuk dalam hidup kita. Sebab ya kan, mereka ini atau mungkin pintu ini saudaraku akan membatasi daripada pertumbuhan atau mungkin membelokkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amsal 20 ayat 24 katakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Saya mau katakan di sini adalah, kalau saudara menghadapi pintu yang tertutup, anggaplah itu suatu ujian iman. Jangan saudara kecewa dan menjadi pahit. Ya kan, belajar untuk tetap percaya kepada Yesus. Belajar untuk terus mengucap syukur. Ya kan, untuk pintu-pintu yang Tuhan telah buka sebelumnya. Katakan amin saudara. Ingat segala kebaikan Tuhan. Terus bersyukur. Ya kan, untuk pintu-pintu yang tertutup. Karena Tuhan sedang mengarahkan langkah-langkah hidup saudara ke arah yang baru. Ke arah yang baru, ke tujuan yang baru. Saya percaya langkah itu menuju pada apa? Pintu yang terbuka. Disitulah jalan menuju apa saudara? Kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Bila kau pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari tutup mata ibu bapak. Bapa, dalam nama Yesus kita doa saudaraku. Aku bawa setiap anak-anak-Mu yang hadir setia di menara doa.
online ini Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini mereka sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup dalam hidup mereka. Ajar setiap kami Tuhan, untuk bisa tetap percaya kepadamu, tetap bersandar kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau arahkan setiap hati kami untuk percaya bahwa Engkau punya rancangan yang indah. Apa yang gak pernah kami pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, gak pernah dilihat oleh mata kami, semuanya Tuhan sedang sediakan buat setiap kami. Oleh karena itu hari ini kami minta, biarlah Engkau berikan iman yang cukup buat kami Tuhan. Tuhan, Kau kirim orang-orang yang Tuhan sekitar kami, yang siap untuk menerima ya Tuhan janji-Mu buat kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, biarlah Engkau tutup pintu ya Tuhan, kalau itu akan mendatangkan malapetaka buat setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kami mau hidup hanya sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu yang indah. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita akan makan perjamuan kudus. Saudara siapkan diri. Mari angkat roti kita di tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.